Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Markas Ngaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini sekali lagi kita bersama-sama akan mempelajari hadis kedua daripada hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis kedua ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tampilkan di layar. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga karena beliau pada hadis yang pertama kemarin atau pada beberapa pertemuan yang lalu membahas tentang hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat. Adapun hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya duduk bersama di sini adalah menghadiri majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari. Ittala alaina, kemudian tiba-tiba muncul kepada kami rajulun syadidu bayadis thiyab, seseorang dengan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadis sya'ar, dengan rambut yang begitu hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak darinya bahwasanya dia adalah seorang yang datang dari bepergian, wa la ya'rifuhu minna ahad, sedang di antara kita orang-orang yang berada di majelis tersebut tidak ada yang mengenal orang yang datang tadi. Hatta, kemudian orang itu jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lantas ia meletakkan lututnya di lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Wa qala, lantas ia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, jelaskanlah kepadaku apa itu Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau melaksanakan haji. In istata'ta ilaihi sabila, apabila mampu. Faqala, maka orang itu menjawab, "Sadaqta, engkau benar." Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Fa'ajibna lahu, ya kami takjub dengan orang seperti ini. Yas'aluhu, dia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddiqu, dan dia yang membenarkan. Qala, kemudian ia bertanya lagi, "Fa'akhbirni 'anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman." Qala, dia berkata, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruk. Qala, dia menimpali lagi, "Sadaqta, kamu benar." Qala fa'akhbirni, kemudian dia bertanya lagi, "Fa'akhbirni 'anil ihsan, jelaskan kepadaku apa itu ihsan." Qala, Nabi menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu," yaitu engkau mengibadahi Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, apabila kamu tidak mampu, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Qala, orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, jelaskanlah kepadaku apa itu kiamat atau kapan waktunya kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il,
orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Qala, kemudian orang itu bertanya kembali, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, jelaskan kepadaku apa saja tanda-tanda kiamat tersebut. Qala, Nabi menjawab, antaridal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin papa, ri'a asyai, mengembalakan kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun dan meninggikan bangunan. Summan talaqa, kata Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian orang itu pergi. Falabistu maliyan, beberapa hari Umar radhiyallahu taala anhu diam dan tidak menanyakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang kemarin itu bertanya? Fakultu atau kultu, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi mengatakan, fa'innahu Jibril, itu adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk menjelaskan kepada kalian perkara agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, maka para ulama mengatakan di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada juga yang disebut sebagai Ummus Sunnah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Ummus Sunnah adalah hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini mencakup berbagai macam permasalahan-permasalahan pokok dalam agama kita. Olehnya, dia setara dengan Ummul Quran bagi hadis Rasulullah SAW. Kita lihat redaksi hadisnya. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kami duduk bersama dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat begitu antusias untuk duduk bersama dengan Nabi SAW, menimba sedalam-dalamnya ilmu yang ada dari Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan kepada kita umat ini adalah umat yang berawal dari ilmu, yang berlandaskan ilmu, yang kehidupan mereka dipenuhi dengan ilmu. Olehnya ketika umat ini ingin memperoleh kembali kejayaannya, mereka harus kembali menuju majelis-majelis ilmu dan menimba ilmu dari para ulama. Di sini ya kita juga bisa mengambil pelajaran adab seorang penuntut ilmu. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, Umar mendeskripsikan bagaimana Jibril alaihissalam datang. Ya, rajulun syadidu bayadis thiyab, pakaiannya begitu bersih. Sawadi syar, syadidu sawadi syar, dan rambutnya begitu hitam. Di sini adab seorang penuntut ilmu ketika menghadiri majelis ilmu, dia menghadirinya dengan penuh penghormatan terhadap majelis tersebut. Datang dengan pakaian yang begitu indah, begitu elok, ya, menggunakan penampilannya begitu bagus, datang dengan penuh penghormatan dan pengagungan terhadap majelis ilmu tersebut. Dan kalau kita melihat sejarah para salaf, seperti yang disebutkan oleh Abi Salamah Al-Khuzai, beliau mengatakan dahulu Imam Malik, rahimahullah, Imam Malik, ya, kalau kita bilang Imam Maliki, seorang ahli hadis yang begitu besar, begitu dikagumi dan begitu disanjung oleh para ulama. Bahkan begitu penuh wibawa hingga para raja dan para penguasa pada zaman tersebut tunduk dan segan kepada beliau. Apa kata Abu Salamah Al-Khuzai? Beliau menceritakan bahwasanya Imam Malik rahimahullah ta'ala apabila ingin ya datang ke majelis hadis beliau untuk menjelaskan dan membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang beliau lakukan adalah berwudu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Setelah itu beliau mengenakan pakaian yang paling indah, mengenakan wangian yang paling indah. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, untuk apa seperti itu? Kata beliau, saya mengagungkan dan memuliakan hadis Rasulullah SAW. Ya, demikianlah orang yang memuliakan dan mengagungkan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia. Yarfa'illahu
wa taala mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Baik, ini faedah yang kedua. Syadidu bayadhi thiyab, syadidus sawadi sya'ar. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Di sini juga diambil pelajaran bahwasanya malaikat itu bisa menyerupakan diri dalam bentuk manusia. Karena kita tahu bersama Rasulullah SAW sudah pernah melihat Jibril alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menceritakan Rasulullah SAW melihat Jibril 2 kali. Yang pertama ketika beliau SAW Mi'raj, dan yang kedua yakni ketika Rasulullah SAW baru-baru saja diutus melihat Jibril alaihissalam untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya. Allah Ta'ala alam. Beliau mengatakan bahwasanya sayap-sayap Jibril berjumlah 700.000 dan memenuhi ufuk. Namun Jibril alaihissalam bisa merubah wujudnya menjadi wujud manusia. Nah, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya malaikat itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Di sini pelajaran bahwasanya seorang penuntut ilmu datang menuju ke majelis ilmu dengan penuh ketawaduan terhadap gurunya dan pengagungan terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, kita tahu bahwasanya majelis ilmu ini adalah bagian daripada menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya majelis ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Ya, seorang muslim yang datang ke majelis ilmu memperhatikan adabnya kepada gurunya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kepada malaikat yang hadir di majelis tersebut. Majtama'a qaumun majlisan, kata Rasulullah, tidak ada suatu kaum duduk di suatu majelis, yadhkurunallah, mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tersebut, illa nazalat alaihim sakinah, diturunkan sakinah kepada mereka, wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffat humul malaikah, dan mereka dikerumuni oleh malaikat. Olehnya ketika orang hadir di majelis ilmu, majelis taklim, majelis tabligh akbar dan lain sebagainya, majelis yang di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, olehnya orang yang hadir memperhatikan adab-adab dan memperhatikan keadaan dirinya, ya, keadaan penampilannya, fisiknya dan seterusnya ketika dia datang ke majelis tersebut. Baik. Di sini Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Di zaman dahulu orang-orang Arab Badui biasanya ketika bertemu dengan Nabi SAW, mereka langsung memanggil nama beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW. Akan tetapi para sahabat Rasulullah, terutama orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, memanggil beliau dengan sebutan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya. Demikian pula, ya, hendaknya seorang murid memanggil gurunya dengan sebutan yang menunjukkan takzimnya, menunjukkan penghormatannya kepada sang guru. Memanggil dengan sebutan wahai Ustadz kami, ya guru kami, kiai, tidak memanggil dengan namanya. Namun, ini pelajaran bagi murid, ya. Namun pelajaran bagi guru, apabila ada orang yang belum terdidik, mungkin orang dari ujung desa atau dari puncak gunung, turun gunung, kemudian ingin mempelajari ilmu syar'i, setibanya di hadapannya dia memanggil namanya, maka hendaknya tidak boleh tersinggung dan marah. Karena Rasulullah SAW di sini dipanggil nama beliau, namun beliau tidak marah. Di sini Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW beberapa hal. Yang pertama adalah beliau bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab Islam dengan menyebutkan rukun-rukunnya, yaitu bersyahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah berhaji bagi yang mampu. Kemudian Jibril juga bertanya perkara yang kedua tentang iman. Apa itu iman? Lantas Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, iman kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mulai dari Nabi Adam
ya, Rasul dan Nabi semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan namanya dan yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari di mana manusia dibangkitkan setelah kematian. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kataballahu maqadiral khalaik. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluk qabla khalqis samawati wal ard, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelumnya. Ya, takdir ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan seorang mukmin meyakini takdirnya dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang kehilangan salah satu daripada rukun iman ini, maka dia telah kehilangan nama atau telah kehilangan gelar mukmin di dalam dirinya. Olehnya seorang mukmin ya wajib baginya untuk mengimani Allah, mengimani malaikat dan seterusnya, memenuhi 6 rukun iman yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, fa akhbirni 'anil ihsan. Jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjelaskan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan ketika engkau tidak bisa melihatnya, ya, fa innahu yarak. Tahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau, memperhatikan engkau, menyaksikan engkau. Kita sekarang pun ini ketika kita sama-sama mempelajari hadis ini, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan kita, mencatat dan mendengarkan semua apa yang kita ucapkan dan kita dengarkan. Baik. Derajat ihsan ini adalah derajat tertinggi dalam agama Islam. Dan ini seharusnya menjadi sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh seorang muslim selama hidupnya di muka bumi ini. Mencapai derajat ihsan sebelum ia mati, mencapai derajat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya. Bagaimana seakan-akan dia melihatnya? Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, memiliki ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenalnya dari Al-Quran, mengenalnya dari tafakkur, memperhatikan alam semesta ini, memperhatikan dirinya sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri terdapat tanda Allah, afala tubsirun, mengapa engkau tidak memperhatikan, dan seterusnya. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pemirsa sekalian yang budiman dimanapun Anda berada, kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari akhir. Kapan terjadinya? Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya, orang yang ditanya, maksudnya saya, kata Rasulullah, tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya, saya dan Anda, wahai Jibril, ya, tidak mengetahui sama sekali tentang waktu terjadinya hari kiamat. Dan termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang manapun, semuanya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Kapan terjadinya hari kiamat itu. Olehnya, ya, Rasulullah SAW menyebutkan hal ini untuk menjelaskan kepada semua yang hadir pada saat itu bahwasanya hari kiamat itu tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan Nabi SAW adalah manusia yang mulia. Manusia yang memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling agung, yang paling mulia, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Namun keduanya tidak mengetahui perkara hari kiamat, kapan akan terjadi hari kiamat tersebut. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha.
Seterusnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya beliau tidak mengetahui dan kamu juga yang bertanya tidak mengetahui, sang penanya yaitu Jibril alaihissalam kembali bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu jelaskan saja tanda-tandanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut beliau menyebutkan 2 tanda di sini. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kata para ulama maksudnya di akhir zaman nanti akan terjadi penaklukan besar-besaran oleh kaum muslimin, sehingga banyak tawanan-tawanan dari kalangan wanita yang ditawan dan dijadikan budak. Ini yang pertama. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud Rasulullah SAW di sini, ya, banyaknya seorang budak wanita yang melahirkan tuannya, maksudnya di akhir zaman nanti akan terjadi dan tersebar yang disebut sebagai uququl walidain, ya, kedurhakaan terhadap kedua orang tua, sehingga seorang anak pada akhir zaman itu ya, memperlakukan orang tuanya, terutama ibunya, seakan-akan ia memperlakukan budaknya. Ini 2 makna yang disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan maksud yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan tanda hari kiamat yang pertama. Sementara tanda yang kedua adalah ketika engkau melihat al-hufah, orang-orang yang tidak beralas kaki, al-urah, tidak memiliki pakaian, al-alah, miskin, ri'a asya'i, mengembalakan kambing, yatatawaluna fil bunyan. Ya, mereka yang dahulunya miskin, tidak memiliki pakaian, bahkan tidak memiliki alas kaki, pekerjaan mereka adalah mengembala kambing, sekarang atau di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, yatatawaluna fil bunyan, mereka ya menggebu-gebu untuk berlomba membangun bangunan yang tertinggi dan termegah. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, kata para ulama, ya, ini menunjukkan pada akhir zaman nanti orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak kompeten akan diangkat menjadi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa karena mereka memiliki harta. Dan juga mereka akan semakin menimbun dan memperbanyak harta mereka. Dan muara daripada ayat ini, mohon maaf, maksudnya saya ayat di sini adalah tanda, ya. Muara daripada tanda yang kedua ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Kata Rasulullah, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah." Apabila ya nanti perkara apapun itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah kiamatnya. Nah, sekali lagi ya, ini adalah tanda kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Ada yang disebut sebagai tanda hari kiamat kubra, yang menunjukkan begitu dekatnya hari kiamat. Ada juga tanda-tanda kiamat sugro, dan ini termasuk daripada tanda-tanda kiamat sugro yang disebutkan oleh Rasul SAW. Apabila mungkin ingin meninjau lebih jauh, melihat lebih jauh terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, bisa membaca hadis-hadis yang lain yang terkait dengan tanda-tanda tersebut. Ya, demikian ya, apa saja yang mungkin bisa kita tarik dari pelajaran-pelajaran dan hikmah yang terdapat di dalam hadis ini. Oh iya, ada juga satu pembelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu menanyakan sesuatu yang telah ia ketahui. Namun Jibril alaihi salam ya ingin mempertanyakan itu semua guna mengajari orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian. Padahal kita tahu bersama dalam hadis tadi, Jibril alaihi salam hanya bertanya kepada Rasulullah, hanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mengatakan dia datang untuk mengajarkan kepada kalian. Olehnya seorang yang mungkin sudah mengetahui suatu ilmu, boleh bertanya kepada gurunya, ya, ilmu tersebut,
Guna apa? Guna mengajari orang-orang yang mungkin ada di sebelahnya yang belum mengetahui. Ya. Atau meminta sebuah nasihat kepada sang guru, sebenarnya nasihat itu bukan untuk dirinya, namun untuk saudaranya yang ada di sebelahnya yang juga hadir di majelis tersebut. Dan ini adalah salah satu metode menasihati orang lain dengan cara tidak langsung, dan ini cukup efektif. Baik, saya kira demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak sudah membersamai pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan kepada kita semua dan memberikan taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui daripada ilmu-ilmu syar'i ini, dan menjadikan kita semua ditutup usianya dengan husnul khatimah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.